warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Tasikmalaya ingin mengamati produk yang Ibu buat sekarang. Apakah Ibu bersedia akan mengamati? Boleh. Diperboleh. Kami ada beberapa pertanyaan untuk produk Ibu. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan dari kami, Bu? Siap. Baik Bu, saya di sini akan memberikan pertanyaan untuk Ibu mengenai usaha Ibu yaitu donat. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha donat tersebut? Saya menjalankan usaha donat itu dari 2019. Jadi kalau dihitung mungkin sekarang sudah 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun. 2019 bulan September. Mengapa Ibu tertarik menjadi pengusaha donat dibandingkan dengan usaha yang lain? Karena saya suka dengan donat dan saya lihat penggemar donat itu dari segala umur ya, segala usia suka donat. Kecuali yang tidak suka makanan manis. Nah, tapi kalau yang suka makanan manis, saya rasa semua kalangan, baik menengah ke atas, menengah ke bawah, usia belia, usia anak-anak, dewasa, bahkan lansia pun insya Allah bisa masuk dengan produk donat itu. Maka saya melihat ini peluang usaha yang cukup bagus, dan di Rockwool juga donat yang sebagaimana dibuat oleh Simis Donat pada waktu itu belum banyak ya, sehingga peluangnya masih cukup bagus sekali bagi saya. Bisakah Ibu menceritakan sedikit sejarah berkembangnya usaha yang Ibu jalankan saat ini? Berat sekali perjalanan usaha donat ya, apalagi ketika pertama berjualan itu underestimate masyarakat terhadap donat itu masih cukup tinggi, karena masyarakat Rockwool itu lebih suka sesuatu yang branded, yang kayaknya berbau ke kota-kotaan ya. Meskipun kita tinggal di desa berkembang, tapi seleranya itu udah selera metropolitan. Maka ketika saya berjualan donat itu dengan tampilan yang ada, yang ada dalam pikiran masyarakat itu, apakah ini donat seperti brand yang itu gitu. Dalam hal ini kalau disebutkan merek Jeko ya, padahal sebenarnya tidak, sehingga itu menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi saya bahwa orang Rockwool ini lebih suka sesuatu yang berbau metropolitan, padahal di desa atau buatan kita sendiri homemade ya. Donat ini kan dia homemade, bukan kualitas pabrikan. Itu tidak kalah berkualitasnya daripada yang skala besar seperti Jeko atau Dunkin Donuts dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah bisa bertahan sampai sekian lama, itu udah cukup baik bagi saya. Apalagi kemarin kita ada pandemi, sehingga sempat waktu itu kita vakum total selama 6 bulan kalau tidak salah. Lalu kemudian bisa buka lagi dan masih bertahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Siping bisa buka outlet baru lagi, karena sekarang sudah 2, mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Berapa banyak karyawan yang membantu usaha Ibu? Kami dibagi jadi 2 divisi atau 2 bagian. Yang pertama itu bagian dapur, dia bagian produksi itu ada 2 orang. Kemudian bagian marketing atau seller itu ada 2 orang. Jadi karena sekarang kita ada 2 outlet, jadi itulah dia dipakai satu setiap outletnya satu-satu. Tapi kalau untuk bagian produksi ada 2, meskipun nanti ketika pembuatannya pada akhir seperti memberikan topping, hias dan lain sebagainya itu nanti dibantu sama yang jaga outlet. Nah, ini dilakukan agar cepat keluar gitu. Jadi kalau cuma 2 orang saja bisa sampai siang. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, berapa keuntungan yang Ibu peroleh dari usaha donat tersebut? Keuntungan bersih atau kotor nih? Boleh dua-duanya? Oke. Kalau keuntungan kotor itu bisa sampai 5 juta per bulan, tapi bisa lebih tergantung penjualan ya. Pernah juga saya dapat keuntungan bersih itu dalam 1 bulan 5 juta bersih tuh, setelah di luar belanja, di luar gaji karyawan, di luar operasional dan sebagainya, itu bersih 5 juta dapat, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, segala bahan pokok naik, kemudian mungkin ada isu-isu resesi, bisa nabung aja 2 juta itu udah alhamdulillah. Yang penting masih bisa belanja bahan,
bisa gaji karyawan, itu sudah cukup bagi saya. Selanjutnya, berapa modal awal yang Ibu gunakan dalam menjalankan usaha donat ini? Modal awal itu modal bahan atau bahan atau semua nih? Kalau semuanya alat, bahan, Kalau alat ya? kecuali alat. Kalau bahan pokoknya aja, bahan baku produksinya, itu paling sekitar 50.000 Itu sekali produksi. sekali produksi 50.000. Kalau yang alat-alat itu? Alat itu dulu saya pertama punya, saya beli harga 2 juta. Kemudian alhamdulillah dapat ada beberapa kondisi yang itu cukup menguntungkan. Jadi pondok alhamdulillah dapat bantuan alat-alat bakery. Jadi sekarang kita pakai alat-alat itu. Kalau diuangkan alat itu, satu alat itu bisa harganya 20 juta. 20 juta. Selanjutnya, bahan apa saja yang Ibu gunakan untuk membuat donat itu, dan apa inovasi yang Ibu lakukan hari ini? Bahannya seperti biasa, tepung, ragi, gula, telur, mentega atau margarin ya, itu normal, itu sudah bakunya seperti itu. Kalau inovasinya lebih pada rasa ya, glaze bisa kita bisa pakai toppingnya tuh ada glaze, ada DCC. Tahu DCC nggak? Nggak ya, kata ya. DCC itu dark coklat, apa sih namanya? Dia dari coklat batang gitu. Oh iya. Jadi kalau ada 2 jenis kan. Kalau yang glaze itu dia yang kita nggak pakai olah, udah jadi tinggal taruh aja. Tapi kalau di sisi dark cooking coklat, dark cooking coklat itu dia kita harus di steam dulu, di apa namanya, di steam tuh, dilelehkan dulu. Nah, dilelehkan dulu baru kita bisa pakai. Untuk topping di atasnya lagi itu disebut variasi, ada almond, ada sukade, tahu sukade, buah kering. Biasanya kalau di Bolu tuh yang kotak-kotak kecil-kecil warna-warni dari kates tuh juga kadang misis, dan topping Oreo bubuk juga pernah ada. Tapi sekarang saya tidak pakai karena saya belanjanya harus jauh-jauh. Itu kalau bubuk Oreo itu kita belinya di Bandung karena lebih terjangkau. Kalau dihitung-hitung antara beli di sini sama beli di Bandung lebih murah dari Bandung. Cuma karena apa namanya, jauh jaraknya, saya pikir, dan peminatnya juga ternyata kurang begitu banyak, jadi ya saya nggak pakai lagi. Selanjutnya, di mana Ibu biasanya membeli bahan untuk membuat donat tersebut? Kalau telur saya ambil dari peternak langsung yang ada di dalam, di warga. Kemudian kalau tepung saya langsung ke grosir di pasir, tepung, gula, ragi saya langsung ragi, kemudian glaze, dark cooking coklatnya itu saya langsung ke Pekanbaru, ke distributornya. Margarin sama minyak padat, nah, itu saya langsung ke distributor yang ada di depan, biar harganya lebih ringan dan terjangkau. Pertanyaan selanjutnya, dalam proses pembuatan donat, apakah Ibu sudah menggunakan peralatan modern atau tradisional? Alhamdulillah sudah agak modern. Saya bilang agak modern karena mixernya juga kita sudah modern, bukan hand mixer atau bukan diolah tangan lagi. Kemudian kita juga ada prover itu dia lemari pengembang. Sebenarnya ada yang lebih canggih lagi di belakang, tapi kita nggak pakai karena rupanya kurang maksimal kalau untuk donat. Kalau untuk roti boleh. Jadi rupanya ada perbedaan perawatan perlakuan antara pembuatan roti sama donat. Terus kemudian untuk gorengnya ya kita masih pakai wajan biasa, tetapi menggunakan minyak padat, bukan minyak goreng cair biasa gitu enggak. Jadi minyak padat ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses jadinya pembuatan donat? Dari awal sampai akhir itu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam proses pembuatan donat? Langkah-langkahnya yang jelas kita harus ada timbang, ukuran. Iya, kita harus timbang betul bahan-bahannya. Jadi kalau sudah pakai timbangan, siapapun yang bikin masih bisa jadi gitu. Cuman
donat ini lebih kepada teknik mainnya, bukan hanya tahu bahan terus kemudian bikin donat. Jadi rupanya tidak ada teknik khususnya. Nah, jadi setelah kita menimbang bahan di mixer sampai kalis elastis, terus kemudian kita timbangin lagi untuk dijadikan porsi satu donatnya itu mau dibuat berapa gram, baru ditimbang, di rounding, kemudian dipipihkan lagi, di resting, kemudian ketika sudah mengembang sekitar 75% atau ibaratnya 2 kali lipat dari bentuk pertama, itu sudah bisa digoreng. Kemudian topping. Pertanyaan selanjutnya, di mana saja Ibu memasarkan donat buatan Ibu? Yang paling pertama itu di Kumu, di sebelah Masjid Istiqomah. Kemudian yang kedua baru saya dapat tempat di Simpang Badut, Indomaret Simpang Badut. Kemudian kalau pas ada hari tertentu itu kita tidak jualan di dua tempat itu, tapi kita dijualan di dalam pondok ini. Ini ada masa di mana penjemputan santri, nah itu kita manfaatkan. Yang selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu alami dalam menjalankan usaha tersebut? Kendalanya adalah situasi ekonomi. Ketika situasi ekonomi itu tidak stabil, maka itu sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Apalagi ketika sawit yang kemarin gonjang-ganjing itu yang harganya sampai anjlok, nah itu terasa sekali. Kemudian karyawan, tenaga bikinnya, bagaimanapun juga secanggih-canggihnya mesin, kita masih tetap pakai tenaga manual gitu. Jadi kalau saya ini tipe orang yang tidak mudah menerima karyawan baru kalau saya nggak kenal. Mengapa? Karena tentu ada kedekatan yang berbeda. Jadi biasanya saya ambil karyawan saya itu dari murid-murid saya yang sudah alumni gitu. Sehingga komunikasi juga enak. Kalau orang baru, orang luar ya nggak tahu siapa gitu, yang nggak tahu karakternya, itu saya agak susah. Tapi kalau tahu dia itu anaknya kayak gini, sudah pernah ketemu, sudah pernah komunikasi, sudah pernah ada hubungan, jadi enak. Kalau kita ngomongnya belak-belakan aja udah enak banget. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki pelanggan tetap? Jika ada, bagaimana cara Ibu mempertahankannya? Pelanggan tetap ada, dan biasanya pelanggan tetap ini bukan berarti pelanggan yang setiap hari beli ya, tapi pelanggan yang ketika dia ada event tertentu dia selalu order sama kita. Jadi cara mempertahankannya, pertama dari kualitas tentu, yang kedua kita berikan layanan ekstra delivery. Jadi saya punya langganan di daerah belakang rumah sakit, apa namanya? Bukan RSUD, apa namanya? Daerah, iya sebelum Tanggut, tapi di daerah situ ada pesantren tuh kan. Ada pesantren kecil di situ, jadi selalu pesan sama kita kalau ada hajatan atau ada event apa gitu. Dan kita delivery sampai di sana. Dan saya selalu memberikan bonus kepada pembeli yang borong sampai 3 lusin. Jadi kalau sekali borong 3 lusin, saya selalu bonusin sama lusin. Cara saya untuk mempertahankan pelanggan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu mengenai pesaing-pesaing yang ada saat ini? Pesaing sekarang alhamdulillah sudah mulai rame. Kalau saya menanggapinya begini, bertahanlah, cobalah untuk bertahan, cobalah untuk tetap kuat menghadapi kenyataan. Karena tidak seenak yang dilihat ya. Kalau kita lihat, wah kayaknya usaha ini enak nih, tapi ternyata ketika dijalanin tidak semudah itu Mbak Sis gitu ya. Tidak semudah itu. Jadi banyak loh. Di sini aja di desa ini kemarin ada tuh yang juga buka donat sama sopir saya, dijual murah sama dia. Tapi kemudian saya lihat isi 6, kalau saya isi 6 jual 18.000 ya. Ini ada yang jual 15.000, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi bagi saya 18.000 aja itu udah mepet, apalagi 15.000. Nah, jadi kalau teman-teman yang lain di luar sana mau jual dengan harga murah, saya sekarang udah stabil aja perasaan saya, nggak yang nggak yang panik gitu, wah dia jualnya turun banget, nanti pada kesana. Nggak, saya tidak seperti itu. Ada orang-orang yang pernah kasih testimoni ke saya, ini loh saya pernah beli donat ini waktu kakak nggak bisa bikin orderan saya untuk orderan kue ulang tahun.
rasanya ambiar, rasanya begini gitu ya, namanya testimoni ya. Jadi ada lidah-lidah orang tuh yang cocok sama donat kita, ada yang cocok sama donat orang lain, itu oke. Cuman masalahnya dalam usaha ini yang penting adalah kamu harus bisa bertahan dalam keadaan apapun, meskipun jualannya sama. Tapi itulah rezeki nggak bisa ditukar kan? Nah, rezeki nggak bisa ditukar, tetap saja. Kalau mau jatahmu segitu ya udah segitu. Jadi jangan dikira teman-teman yang usaha donat yang udah gede gitu ya, apakah dia selalu laku tiap hari? Enggak rupanya. Tidak. Jadi yang dilihat di sosial media itu kan kadang jauh dari realitasnya, jauh sekali. Jadi kalau saya sekarang udah nggak panik lagi, ya udahlah. Apa yang sudah Allah jatakan kepadaku sekian ya sudah sekian. Apa yang jatakan sama kamu sekian ya udah sekian gitu, nggak usah saling ribut. Dan alhamdulillah rupanya yang banyak yang jualnya tuh harga di bawah murah itu nggak bertahan. Sebentar sekali karena apa? Kalau base mungkin sama, bisnisnya mungkin sama, tapi kualitas mungkin berbeda. Atau karena bikin donat ini tidak semudah bikin gorengan ya, tidak semudah bikin gorengan kan, butuh teknik dan kesabaran, ketelitian. Jadi tadi saya bilang bikin donat itu paling tidak 3 jam baru selesai. Sementara waktu kita, apalagi kalau kita nggak fokus, itu nanti bisa ambil semua segala rentetan jadwal kegiatan kita pada hari itu. Kecuali kalau kita fokus mau jualan donat, mau jadi baker, mau apa, ya sudah, kamu seberapapun waktu yang kamu keluarkan itu pasti akan bernilai gitu. Tapi kalau kayak saya juga ngajar, maka saya butuh asisten gitu. Jadi sekarang asisten saya, anak-anak donat ini udah saya lepas, resep mereka pegang. Saya nggak takut tuh kalau mereka nanti buka usaha sendiri. Justru saya suruh, kamu tidak selamanya harus sama saya, kamu harus bergerak sendiri, kamu harus jualan sendiri. Mau sampai kapan? Apa yang kamu dapat sama saya, udah ambil seri, saya ikhlas. Nggak ada tuh yang kamu harus bayar sekian untuk resep saya, enggak. Selanjutnya, apakah Ibu merasa nyaman dengan usaha yang Ibu jalankan saat ini? Alhamdulillah nyaman kalau sampai 4 tahun ya. Tapi ada kalanya jenuh banget. Oke gini ya, pengen banget inovasi yang lain gitu, tapi saya masih belum membaca karena belum membaca gimana, belum mau melaksanakan ya, karena kalau saya ini modelnya gini, asisten saya atau anak donat ini harus saya ajarin dulu, sementara waktu saya yang menang itu masih belum banyak, sehingga kalau mau kasih sesuatu yang baru itu perlu saya contohin dulu gitu. Berapa harga penjualan Ibu per buahnya berapa? Kalau sekarang 3.000 satu biji. 3.000 satu biji. Tapi saya jualnya itu 35.000 satu mesin. 12 biji. Satu mesinnya 35, setengah mesinnya 18. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.